Tidak terasa ya, ini sudah penghujung tahun, dimana memang berarti ya kita ingin menantikan hal-hal yang terbaik, dan tentu juga pastinya di penghujung tahun ini sih inginnya selalu ada terobosan-terobosan baru, inovasi baru, dan tentu pasti ini akan menjadi cikal bakal ke depan, semangat lagi untuk kita tetap terus melakukan hal-hal yang positif. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Libas, dan tentu telah bergabung juga bersama kita di sini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Uniawati SPDM Home. Halo Ibu, halo, kembali ketemu lagi. Kalau mungkin awal program ini bersama dengan Ibu Uni, sekarang juga di sesi penghujung tahun ini kita kembali sama Ibu lagi. Setelah sekian banyak tema yang kita bahas di sini, dan banyak juga informasi yang kita dapatkan ya terkait bagaimana rupanya di kantor bahasa sekarang sudah ada giat adaptif UKBI itu, terus juga ada bagaimana kita untuk ya belajar mengenai sastra, ada BIPA juga, jadi banyak macam lah yang sudah kita bahas. Nah, melihat hal tersebut, Ibu Uni sendiri selaku kepala kantor bagaimana harapannya? Kan di mana-mana ingin bagaimana kantor bahasa hadir menjadi wadah juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sultra. Sampai di titik ini ujung tahun, apa yang ingin mungkin disampaikan gitu, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya karena ini adalah program terakhir ya untuk tahun 2023 kerjasama kantor bahasa dengan Sultra TV, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Sultra TV khususnya yang menangani program Libas ini, karena selama 1 tahun sudah membersamai kami mempublikasikan semua program-program yang kami lakukan, sehingga ini tentu sangat penting untuk bagaimana kami bisa menyampaikan kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat tentang program-program maupun kegiatan yang sudah kami lakukan selama tahun 2023 ini. Nah, secara keseluruhan program yang tayang pada tahun 2023 ini pada dasarnya adalah menyangkut 3 program prioritas Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi berbagai tema yang sudah tayangkan pada dasarnya bermuara pada 3 program prioritas itu yang terkait. Yang pertama literasi kebahasaan dan kesastraan, kedua pelindungan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, tema-tema yang setiap hampir 2 minggu sekali ya tayang itu, intinya itu ya, ketika berbicara tentang literasi tentu ini berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor bahasa untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Nah, salah satunya adalah melalui program literasi bagi generasi muda yang secara khusus itu berada di bawah koordinator KKLP literasi. Betul. Seperti itu. Adapun program-program yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda ya dalam hal peningkatan literasi itu berbagai macam program. Di antaranya adalah pemilihan duta bahasa, dan lalu ada praktik baik yang melibatkan siswa-siswa sekolah maupun mahasiswa maupun secara keseluruhan adalah komunitas, karena selain ke generasi muda kami juga ada melakukan pembinaan kepada komunitas literasi yang ada di Sulawesi Tenggara itu sebagai salah satu contoh, belum lagi tentang UKBI yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada UKBI Adaptif Merdeka yang dalam perspektif tertentu itu memberikan kemudahan kepada seluruh penutur penutur ataupun pengguna bahasa Indonesia yang ingin menguji kemahiran berbahasa Indonesianya. Artinya kemudahan yang diberikan adalah bahwa bagi siapapun yang akan mengikuti UKBI itu tidak perlu lagi harus datang ke suatu tempat tertentu, misalnya di kantor bahasa, tetapi bisa di rumah, di kampus, dimanapun, selama itu ada
akses internet seperti itu. Lalu dan lain-lain yang saya rasa itu juga sudah disampaikan Pak oleh narasumber yang lalu ya, yang ketiga yang berbicara tentang UKBI. Lalu ketika kita berbicara tentang pelindungan bahasa daerah, itu teman-teman yang mengampu untuk program prioritas ini adalah teman-teman di KKLP pelindungan dan pemodernan. Nah, bentuk program yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi sastra lisan. Untuk tahun ini itu dilaksanakan di Kabupaten Bombana khusus untuk sastra lisan Tumburiou yang berbahasa daerah Moronene seperti itu. Nah, apa yang menjadi target utama pelaksanaan revitalisasi ini adalah bagaimana menggiatkan atau mendorong agar penutur-penutur muda ini mampu menuturkan secara aktif bahasa daerah seperti itu. Nah, itu dalam tahun ini juga sudah dilaksanakan dan alhamdulillah bisa dikatakan berhasil karena target yang ditetapkan itu bisa melebihi capaian yang diperoleh oleh teman-teman, khususnya kantor bahasa tahun 2023 ini. Lalu ketika berbicara tentang internasionalisasi bahasa Indonesia, itu kan ada 2 KKLP yang mengampunya, yaitu KKLP penerjemahan dan KKLP bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu KKLP BIPA. Nah, yang pertama terkait KKLP penerjemahan, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang berada di KKLP ini adalah menyusun cerita anak terjemahan ya dalam 3 bahasa seperti itu. Nah, untuk tahun ini ada 29 cerita anak yang dihasilkan ya oleh teman-teman di sini dengan melibatkan tentu saja penulis-penulis yang memang sudah memiliki kompetensi di bidang kepenulisan, dalam arti mereka sudah menghasilkan karya-karya cerita, buku sebelumnya, dan ini dilakukan tidak serta-merta begitu saja ya meminta karya lalu kemudian dicetak, tetapi ada proses pembinaan, ada pembimbingan yang lalu kami melibatkan narasumber yang berkompeten dalam hal itu, dalam hal penulisan cerita anak. Lalu karena ini juga berkaitan dengan bagaimana cerita itu disuguhkan dalam bentuk tidak saja cerita dalam teks saja, tetapi juga didukung oleh layout gitu, layout dan ilustrasi yang mendukung isi dari cerita yang disampaikan seperti itu. Lalu yang kedua, KKLP Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, tahun ini apa yang berbeda dari yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa kami selain memberikan bimbingan kepada para pengajar BIPA ya, tetapi juga kita melakukan kegiatan dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan asing yang ada di Sulawesi Tenggara dalam hal pembelajaran BIPA. Jadi salah satu perusahaan asing ya, itu kami bekerja sama dalam hal kami memberikan pembinaan kepada para penerjemah di perusahaan itu yang memang mengajarkan juga bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Jadi kami melakukan pendampingan dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, dan tentu ini menjadi capaian yang perlu ditindaklanjuti untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, dengan sekian banyak yang telah dilakukan Bu ya sejauh setahun terakhir ini, lantas bagaimana melihat apakah memang sudah tercapai semua program-program prioritas yang memang menjadi tujuan dari Kantor Bahasa Sultra sendiri, atau sudah seperti apa? Silakan. Ya, secara keseluruhan tentu saja saya bisa mengatakan bahwa apa yang diprogramkan untuk tahun 2023 itu sudah tercapai. Iya, betul. Nah, ini tidak luput dari kolaborasi yang baik juga bersama teman-teman ya. Kalau tadi Ibu jelaskan, banyak bahkan memang yang membidangi, mengampu masing-masing bidang. Apakah Ibu melihat sampai sejauh ini bentuk kolaborasi yang terbangun sudah cukup maksimal, atau memang ke depan nanti ini akan perlu ya ekstra penambahan semangat lagi gitu dan lain-lain, gimana Ibu? Iya, jadi
Tentu saja ya sekarang ini memang yang paling yang utama yang selalu digenjot itu adalah bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan secara berkolaborasi. Jadi ada dua bentuk kolaborasi yang dilakukan. Kolaborasi yang pertama itu kolaborasi antar KKLP di internal kantor bahasa sendiri, karena program prioritas ini kan masing-masing kalau kita lihat secara keseluruhan itu diampu oleh KKLP tertentu. Misalnya terkait literasi itu ada KKLP literasi, lalu ada KKLP pembinaan dan bahasa hukum, ada KKLP perkamusan, ada KKLP UKBI. Lalu terkait pelestarian bahasa daerah juga ada KKLP pelindungan dan pemodernan. Nah, kolaborasi yang saya maksudkan tadi secara internal kantor bahasa adalah bagaimana ketika melaksanakan satu program bukan hanya KKLP itu saja yang bekerja yang melaksanakan, tetapi juga berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KKLP yang lain, misalnya antara KKLP UKBI dengan KKLP pembinaan, misalnya itu berkolaborasi melaksanakan suatu program seperti itu. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan eksternal begitu ya. Jadi misalnya lain iya betul. Jadi misalnya kembali lagi ke program literasi ya. Kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas literasi di Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan program-program yang lain. Misalnya kemarin yang terakhir itu kami melaksanakan Pesta Literasi Sulawesi Tenggara, itu kami melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas, khususnya komunitas ziarah kesenian ya. Nah itu dalam pelaksanaannya kami benar-benar bekerja secara bersama-sama, sehingga alhamdulillah lagi kegiatan yang kami laksanakan itu mendapatkan apresiasi yang sangat besar begitu, bukan hanya masyarakat di Sulawesi Tenggara tetapi juga masyarakat yang ada di luar Sulawesi Tenggara, karena kemarin yang dilibatkan itu juga ada beberapa peserta yang hadir dari luar provinsi Sulawesi Tenggara yang bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan pesta literasi ini. Seperti itu. Lalu banyak pihak-pihak lain yang kami libatkan, bukan hanya komunitas tetapi juga dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun juga dengan perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di luar Sulawesi Tenggara, seperti itu. Dan ini juga memang sudah sangat terlihat ya Sobat-Sobat Libas, kalau kita flashback kembali bahwa memang kegiatan-kegiatan dari kantor bahasa Sulawesi Tenggara ini cukup eksis, dan bahkan yang paling mungkin saya masih teringat adanya kongres bahasa kemarin, luar biasa, dan ya semoga ke depannya kita inginkan yang lebih ini lagi ya Bu, lebih berkembang lagi. Nah baik Sobat Libas, setelah yang saat ini kita jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali. Ya, terima kasih Sobat Libas, kita kembali lagi. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi Bu, ini sepanjang tahun ini sudah banyak yang dilakukan, dan saya yakin pasti kedepannya kantor bahasa Sultra itu sudah memiliki juga program-program lain yang memang betul-betul menginginkan agar bahasa Indonesia ini tetap terjaga, menjaga tiga, kalau saya katakan ya Bu, tiga trikarya itu, bahwa bahasa asing ya memang harus kita ketahui, tapi yang namanya bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa ibu kita, bahasa jati diri kita, dan bahasa daerah juga tetap harus kita pahami. Nah, lantas Ibu, ke depan kira-kira dari program kantor bahasa sendiri seperti apa? Apakah akan ada pendekatan yang lebih khusus lagi ke masyarakat, atau bahkan mungkin ada program inovasi lain gitu? Silakan Bu. Ya, terkait itu saya ingin mengatakan bahwa ada tiga prinsip utama ya dalam melaksanakan program-program yang ada di kantor bahasa. Yang pertama itu adalah fokus, kedua berkelanjutan, dan yang ketiga itu berkolaborasi, seperti itu. Jadi program-program kantor bahasa yang dilakukan tahun ini tentu masih akan berlanjut untuk tahun depan, karena memang itu yang menjadi salah satu prinsipnya ya, berkelanjutan. Lalu fokus ini juga artinya sasaran pelaksanaan program itu akan tetap kita jadikan fokus pelaksanaan kegiatan ini, sehingga
Sehingga tentu kebaruan yang akan kami lakukan di tahun depan itu adalah kebaruan dalam arti mungkin dari segi pelaksanaannya barangkali yang akan kami menggunakan pendekatan yang berbeda seperti itu. Tapi kalau untuk jenis programnya tentu saja masih akan berlanjut karena kami tidak ingin melaksanakan kegiatan yang sifatnya hit and run begitu ya. Begitu selesai terus sudah itu sudah. Tetapi bagaimana kami bisa melakukan evaluasi terhadap program yang kami lakukan, kami bisa melakukan monitoring apakah ini memang berjalan begitu ya. Misalnya kayak ada kegiatan misalnya ini pembinaan 45 lembaga gitu ya, lembaga pemerintah, pendidikan maupun lembaga swasta gitu. Betul. Apakah pembinaan yang kami berikan itu kemudian memang diterapkan seperti itu, lalu kemudian diimbaskan kepada lembaga-lembaga yang ada di wilayah kewenangannya, misalnya OPD-OPD yang lain seperti itu, sehingga tentu ini akan tetap kita lanjutkan program itu, lalu kemudian mengukur seberapa peningkatan khususnya misalnya kualitas penggunaan bahasa yang dicapai dari tahun ke tahun seperti itu. Ketika berbicara inovasi ya tentu ini juga menjadi tantangan terbesar bagi kami, tetapi sebelum sampai ke situ, tantangan lainnya yang sebenarnya ini menjadi tantangan sejak dulu itu adalah bagaimana agar program kantor bahasa ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena saya belum yakin 100% bahwa semua atau seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara itu mengenal dengan baik program kantor bahasa gitu ya, khususnya yang berada di daerah. Karena memang keterbatasan yang kami miliki, baik dari keterbatasan SDM, waktu, anggaran, sehingga tidak menjadi tantangan ya, suatu hal yang berat untuk kami bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga ini kemudian yang harus menjadi PR bagaimana agar dengan keterbatasan ketersediaan SDM yang ada saat ini itu bisa kita hadir di masyarakat dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran bersama sebenarnya, khususnya teman-teman di kantor bahasa, agar keberadaan kantor kita benar-benar diakui seperti itu, benar-benar diketahui oleh masyarakat apa sih sebenarnya program-program kantor bahasa. Karena program-program kami itu memang ingin menyasar ke seluruh masyarakat seperti itu. Misalnya ketika berbicara tentang literasi ini kan menyangkut seluruh sendi kehidupan ya. Betul. Dan tentu seluruh masyarakat siapapun itu, mulai dari anak-anak sampai dewasa, orang tua itu pasti tidak akan melepaskan hal yang namanya literasi seperti itu. Nah, ini menjadi peluang sebenarnya sekaligus tantangan agar kami bisa melaksanakan program literasi khususnya itu dengan sukses seperti itu. Lalu terkait inovasi-inovasi yang kami lakukan sebenarnya dalam hal layanan ya, karena kami juga tentu memberikan layanan seperti itu. Kami sudah menciptakan aplikasi gitu ya, untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan dari kantor bahasa. Ini bisa digunakan internal maupun eksternal dalam hal pelayanan. Kami juga dalam pelaksanaan program juga, kalau saya katakan tapi kan nggak tahu ya apakah ini namanya inovasi atau bagaimana, tapi dalam pelaksanaan program untuk program tertentu misalnya itu saya memang berbeda pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kegiatan penyuluhan yang biasanya kami lakukan itu hampir selalu dilakukan di ibu kota, baik itu kabupaten maupun kota gitu. Tetapi untuk tahun
tahun ini sebenarnya sudah dimulai di akhir tahun 2022 yang lalu, tetapi ini lebih konsisten lagi dilakukan di tahun 2023 ini adalah kita melaksanakan kegiatan penyuluhan ini ke pelosok-pelosok gitu ya, yang sebelumnya belum pernah terjangkau oleh kegiatan atau program yang dilakukan oleh kantor bahasa, dan ternyata itu sambutan masyarakat itu sangat positif begitu ya. Masyarakat maupun pemerintah daerah yang kami jadikan sebagai lokus pelaksanaan kegiatan. Artinya mereka sangat mengapresiasi baik karena selama ini belum pernah mereka mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kantor bahasa yang dinilai sangat bermanfaat bagi mereka begitu. Artinya bisa langsung mereka aplikasikan dalam aktivitas mereka sehari-hari, dan tentu ini menjadi suatu hasil baik yang perlu terus dilanjutkan. Tentu dilanjutkan, tetapi tentu tetap harus ada evaluasi yang dilakukan agar pelaksanaan program semacam ini makin hari itu dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Ya, inilah yang memang inovasi-inovasi inilah yang memang dibutuhkan ya untuk adanya perubahan lebih baik. Tapi kami harapkan sih, saya secara pribadi sampai 2023 ini sudah luar biasa pencapaian yang didapatkan oleh kantor bahasa Sultra. Ibu merasa juga ada perbedaan tidak dibanding tahun 2022 mungkin sebelumnya, gimana Bu? Iya, mungkin perbedaan yang paling terasa itu adalah bahwa kebermanfaatan dari program kami itu bisa lebih terasa oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenal dengan baik apa program-program dari kantor bahasa. Lalu ini juga tentu saja yang membedakan juga ini adalah bahwa hampir semua program yang dilakukan di kantor bahasa itu terpublikasi dengan baik begitu ya. Kami sudah menjalin kerjasama dengan baik dengan beberapa media baik media cetak maupun elektronik seperti itu, media daring, sehingga ini tentu saja sangat membantu kami untuk menginformasikan kepada masyarakat program-program yang sudah kami lakukan. Bukan karena sebenarnya bentuk publikasi semacam ini bukan sekedar untuk memberikan informasi saja, tetapi lebih dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik, karena bagaimanapun juga kami kan mengelola anggaran negara ini. Nah, bagaimana kami mengelola anggaran negara itu dalam bentuk kegiatan dan yang kemudian memang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itulah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik dengan cara menginformasikan, mempublikasikan program-program yang kami lakukan seperti itu. Ya, inilah memang karena adanya perkembangan media saat ini memang sangat memudahkan ya untuk mendistribusikan informasi, terutama program-program prioritas yang dimiliki oleh kantor bahasa Sultra. Dan kira-kira apakah ke depan nanti Bu akan lebih lagi ekstra secara membangun mitra kerjasama? Kalau tadi sempat dibilang kolaborasi memang penting, tapi memang kita bermitra juga itu kan sangat memberi dampak yang positif juga. Kira-kira ke depan akan lebih memperluas lagi tidak Ibu? Gimana? Iya, tentu saja itu masih menjadi satu target yang perlu kami teruskan ya, lakukan di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang, karena dengan bermitra, berkolaborasi ini juga bisa membantu kami untuk meluaskan jangkauan dari program yang kami lakukan seperti itu. Keterlibatan mitra-mitra kami itu tentu saja sangat penting juga agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini merupakan juga menjadi bagian tanggung jawab yang perlu saya lakukan, karena program yang kami lakukan itu pada dasarnya bukan hanya semata menjadi tanggung jawab kantor bahasa ya, misalnya dalam hal pelindungan bahasa daerah, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentu adalah salah satunya dengan cara berkolaborasi, mengajak masyarakat, komunitas pemerintah daerah untuk sama-sama mengambil peran di dalamnya, seperti itu. Ya, inilah yang kita harapkan akhirnya nanti bisa akan memberikan dampak baru lagi, dan rupanya
pasti akan berpengaruh terhadap eksistensi dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Nah, kira-kira Bu, terakhir harapan yang diinginkan kepada masyarakat, mungkin juga kepada teman-teman yang selalu menyaksikan program kita ini, ya apa yang mungkin saja masih menjadi harapan besar dari Ibu Uni selaku Kepala Kantor Bahasa sendiri. Silakan Bu. Iya. Ya, harapan saya dan sekaligus mungkin secara kelembagaan ya tentu yang pertama adalah kami sangat berharap agar program-program yang kami laksanakan itu benar-benar bisa memberikan manfaat, benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal kebahasaan dan kesastraan, dan yang kedua adalah agar keberadaan lembaga kami itu bisa diketahui oleh masyarakat, termasuk program-programnya, sehingga ini tentu kami berharap lebih jauh lagi bahwa siapapun dari berbagai unsur, baik masyarakat maupun secara kelembagaan ya pemerintah itu bisa mendukung semua program-program yang kami lakukan, bisa berkolaborasi bersama-sama ke depannya, sehingga kita bisa memajukan masyarakat Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik lagi seperti itu. Iya ya, kita harapkan semua akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan bagaimana juga memang masyarakat Sultra ya semoga ini semakin lebih tidak hanya memaknai bahwa Kantor Bahasa sebagai lembaga yang memang bagaimana untuk belajar bahasa Indonesia yang baik, tapi juga bagaimana dengan adanya lembaga Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara ini bisa dimanfaatkan ya dengan segala program-program prioritas yang dimiliki. Dan semoga juga ya ke depan kita ingin ada mungkin terobosan baru lagi nih dari Kantor Bahasa, kita menanti kira-kira Ibu mulai sudah terpikirkan ya. Iya, boleh mungkin saya menambahkan. Boleh silakan. Nah, untuk tahun depan ini 2024 kami ada program besar ya yang menanti, yaitu program revitalisasi bahasa daerah. Dan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini tentu dibutuhkan keterlibatan dan dukungan dari pemerintah daerah, dan khusus pelaksanaan program RBD ini kami sudah mulai melakukan koordinasi di akhir tahun ini, karena harapannya dengan berkoordinasi di akhir tahun ini, nanti awal tahun depan itu kita sudah bisa jalan dan tentu pihak-pihak yang dibutuhkan keterlibatannya itu bisa langsung ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan program ini. Oke, semoga sukses ya Bu di program selanjutnya, dan tidak terasa pemirsa, tadi sekaligus juga closing statement dari Ibu Uni, dan mungkin akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan memang ini kan di penghujung tahun juga ya kalau program Libas akhir episode kita gitu, tapi sebelumnya mungkin saya akan ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Dr. Udiawati SPDM Home selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih karena melalui program ini sudah banyak informasi lah yang bisa kita ambil sisi positifnya dan juga pembelajaran ya untuk sobat-sobat Libas semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua masyarakat Sulawesi Tenggara yang menyaksikan program ini. Semoga dengan rentetan episode-episode sebelumnya ini bisa akhirnya menjadi fokus dan akhirnya pengetahuan juga untuk kita, sehingga ke depan banyak hal yang rupanya masih perlu kita perbaiki, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata, dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.